pemirsa, hari ini saya akan memprediksi Fuji dengan Edlin Yusuf ya, Edlin Yusuf dengan Fuji. Kabarnya diberitakan mereka sering jalan bareng. Apakah mereka ini sudah jadian ataukah masih berteman? Sebenarnya Fuji dengan Edlin ini sudah ada kedekatan beberapa tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah tahun 2024 ya sudah ada kedekatan, sudah ada acara bareng. Nah kalau nggak salah loh ya, seingat saya seperti itu. Nanti kalau saya salah sebut tahun tolong dikoreksi ya. Nah mari kita prediksi. Yang pertama ini perasaan mereka masing-masing, kemudian hubungan saat ini sudah sejauh apa. Perasaan Fuji pada Edlin. Rilis, melepaskan. Kemudian dua tongkat, sebuah pertemanan dalam hal ada kaitannya juga dengan pekerjaan. 7 tongkat yang mana ada kayak kurang klik di sini Fuji dengan Edlin, tapi berusaha untuk gimana caranya agar bisa lebih lebih ada kesesuaian kayak gitu. Selanjutnya Fujinya masih ada 8 pedang, yang artinya untuk bisa klik dengan Edlin ini agaknya kayak susah ya. Nah dari kelima kartu ini melambangkan kalau Fuji dengan Edlin perasaannya saat ini masih berteman. Memang ada kaitannya dengan pekerjaan sepertinya, sebab di sini ada 2 tongkat ya, lambang dari 2 tongkat, 2 orang yang ada kaitannya dengan tanggung jawab. Makanya saya mengartikan adanya sebuah pekerjaan. Tapi kalau masalah hubungan asmara belum ada di sini. Dari perasaan Fuji masih berteman saja dengan Edlin. Nah, ditambah lagi di sini ada 7 tongkat. Nah, 7 tongkat disimbolkan seseorang yang dihujani tongkat 7, yang artinya untuk perasaan sayang, perasaan cinta masih belum tumbuh. Ditambah lagi di sini ada 8 pedang, yang artinya masih belum tumbuh. Memang banyak sekali yang dipikirin Fuji ketika akan melangkah ke hal yang lebih serius. Walaupun di sini sebenarnya Fuji sudah berusaha untuk itu. Tapi lagi-lagi yang namanya perasaan suka itu kan tidak bisa dipaksakan. Nah, jadi untuk Fuji dengan Edlin ini lebih menjalani sebuah hubungan yang ada kaitannya untuk sebuah pekerjaan atau untuk sebuah video-video yang kemudian di-up di media sosial, dan tentunya itu kan mendatangkan cuan. Bisa jadi juga seperti itu. Nah, kalau untuk Edlinnya bagaimana perasaannya kepada Fuji? Perasaan Edlin kepada Fuji, The Chariot. Ada sebuah perasaan yang ingin diusahakan di sini. Akan tetapi dia juga berpikir di sini ingin bisa dekat dengan Fuji, tapi masih ada kayak bimbang, ragu-ragu, belum yakin pada keputusannya ya, mungkin karena melihat Fuji yang masih belum klik dengannya. Nah, ada simbol Raja Pedang yang pada akhirnya mengambil sebuah keputusan yang tegas di sini, dan pada akhirnya berteman saja, mengabaikan perasaannya kepada Fuji, dan pada akhirnya simbol menara putus ya. Jadi sebenarnya dari siapa tadi, Edlin Yusuf ini ada rasa suka. Akan tetapi rasa suka itu melihat dari perasaan Fuji yang tidak begitu klik dengannya, bisa juga karena mereka masih berpikir adanya perbedaan-perbedaan yang ada, pada akhirnya memutuskan untuk bersahabat saja.
dari kartunya Fuji ada simbol ini yang kurang bagus ya toh. Tongkat 7 dengan pedang 8, situasi yang memang sulit untuk disatukan. Kemudian dari Adeline juga begitu, ada simbol ini yang pada akhirnya menjauh biar ada perasaan yang kayak tenang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sulitnya untuk bisa menggapai apa yang diharapkan. Jadi sebenarnya Adeline ini ada perasaan suka, tapi ya begitu dia menyadari kalau dia dengan Fuji itu memang ada perbedaan-perbedaan, misalnya cara pandang, cara berpikir, sikap dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk hanya bersahabat saja dengan Fuji. Awalnya gercep tapi kemudian berpikir-pikir. Nah, untuk selanjutnya, saat ini kan mereka masih berteman dan kedua orang ini saling menyadari kalau memang ada kondisi dari karakter, sifat yang ada gesekan atau tidak ada klik ya, tidak ada persamaan kayak gitu. Mari kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah bisa disatukan mereka ke depannya? Apakah mereka bisa disatukan? Agaknya susah ya. Baru saja terlintas, tapi nanti saya ceritakan ya penglihatan saya tadi, nanti akan saya ceritakan. Kita lihat kartu tarotnya dulu. Bagaimanakah masa depan mereka ke depannya atau hubungan mereka ke depannya? Hubungan mereka ke depannya. Ada kerisauan, ada keraguan. Kemudian terkait dari sebuah hubungan di masa lalu atau orang dari masa lalu. Cinta, pihak ketiga. Walaupun sebenarnya ada perasaan di sini. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini, untuk saat ini memang mereka ada kerisauan ya, ada kerisauan, ditambah lagi adanya pihak-pihak dari masa lalu yang selalu dikait-kaitkan terhadap Fuji, terhadap siapa tadi? Eldin ya. Walaupun di sini sebenarnya loh ya, ada the lovers loh. Ada the lovers. Ada perasaan yang bisa disatukan. Walaupun ada situasi yang kayaknya sulit tadinya kan, di awal tadi kan masing-masing orang ini berpikir kok ya kayak sifat karakternya susah untuk disatukan. Tapi kalau menurut perasaannya di sini mulai tumbuh, di sini ada potensi untuk bisa bersama. Akan tetapi ternyata rasa cinta itu juga ada pihak ketiga di dalamnya. Nah, adanya pihak ketiga non jauh di sana. Ini. Nah, pihak ketiga ini dari mana? Dari siapa? Di luar pulau, di luar negara kah ini? Simbolnya soalnya ini. Simbolnya seseorang membawa jangkir datang dari lautan, menyeberangi lautan, berarti ada orang yang non jauh di sana yang ada perasaan juga pada salah satu dari mereka ini. Jadi ya kalau memang ingin bersatu ya harus diselesaikan dulu dengan hubungan-hubungan dari orang-orang pihak ketiga ini, dari orang-orang yang suka ini, ya kan? Jadi sebenarnya peluang bersama itu ada, cuman ya begitu. Masih ada keraguan di sini, masih ada negative thinking di sini terkait nanti gimana hubungan saya dengan dia dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada orang dari seberang sana yang juga memiliki perasaan pada salah satu orang ini. Penglihatan saya tadi itu, Fuji dengan Adeline ini agak susah untuk disatukan. Fuji orangnya selalu nggak bisa diem, gerakannya cepat tek gitu ya. Orangnya bisa dibilang kalau lihat orang lelet nggak sabaran dan lain sebagainya. Dan Fuji juga orangnya susah untuk dikekang.
nggak mau dikekang orangnya ini. Sedangkan dari Adeline ini orangnya bertolak belakang dengan Fuji. Jadi dia hidupnya tuh selalu ada keteraturan, aturan ini, aturan itu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Adeline ini juga kayak menuntut seperti harus bersih, harus teratur dan lain sebagainya seperti itu. Dan ketika tidak sesuai dengan harapannya, dia akan ngomong, dan ngomong ini biasanya pedes. Dari yang dalam penglihatan saya itu tadi, mereka kalau disatukan ada potensi nanti berpisah karena perbedaan pendapat, karena perbedaan karakter dan pola pikir. Ya, makanya di sini tergantung mereka berdua saja yang menjalani. Walaupun kalau menurut kartu tarot ini sebenarnya ada potensi mereka ke depannya bisa terjalin sebuah hubungan asmara. Akan tetapi nantinya, atau bisa juga saat menjalin hubungan ini, salah satunya ada terlibat dengan orang lain jauh di sana. Makanya di sini ada pihak ketiga, dan ini ada kaitannya dengan hubungan di masa lalu. Jadi mungkin salah satu orang ini sebelum saling kenal sudah ada hubungan dengan seseorang dan sudah ada perasaan di sini. Makanya kalau memang ingin bersatu, ya selesaikan dulu perasaannya dengan orang-orang yang terkait ini, biar jalannya bisa lempeng hubungannya. Walaupun dari penglihatan saya tadi potensi untuk kedepannya akan ada perpisahan, andai kata mereka menjalin sebuah hubungan atau hubungan pernikahan juga bisa seperti itu, karena perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, juga perbedaan karakternya bertolak belakang seperti itu. Tapi yang namanya seseorang ketika rasa cinta sudah menguasai harus ada pengorbanan, yaitu dengan berusaha mencari persamaan. Jangan perbedaan-perbedaan ini dikuatkan sedangkan persamaannya dilemahkan. Ya, karena mereka berdua ini perbedaan karakter sifatnya sangat-sangat tajam, bertolak belakang, sehingga perlu pengorbanan ketika ingin bersama nantinya. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka ya. Kalau berjodoh semoga dimudahkan, kalau nggak berjodoh ya semoga dipertemukan dengan jodohnya yang